Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan materi tentang pengolahan data. Kenalkan anggota kelompok kami. 1. Azha Fitria Kamila, presensi 1. 2. Poppy Sugiwarni, presensi 2. 3. Khairul Novitasari, presensi 3. 4. Labibah Latifatus Sadia, presensi 4. 5. Nur Erisa Yerani, presensi 5. Kita akan mempelajari beberapa materi tentang pengolahan data. Yang pertama yaitu penyajian data dengan tabel, 2. Penyajian data dengan diagram, 3. Rata-rata, 4. Median, 5. Modus, 6. Simpangan baku. Penyajian data dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini disajikan dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Dalam pembuatan tabel ada aturan-aturannya tersendiri, yaitu yang pertama judul tabel ditulis dengan huruf kapital dan tebal yang menggambarkan seluruh masalah. Kemudian yang kedua judul baris, yang ketiga judul kolom, yang keempat yaitu catatan terletak di sebelah kiri bawah dan sumber data tersebut dikutip. Kemudian yang kelima, jika ada data mengenai waktu, maka disusun secara berurutan. Dan yang terakhir, jika ada kategori, disusun menurut kebiasaan seperti besar dahulu, kemudian kecil, dan bagus dahulu, kemudian rusak atau jelek. Jenis-jenis tabel ada 3 macam, yaitu yang pertama tabel baris kolom. Bentuk tabelnya berupa susunan dari baris dan kolomnya yang berhubungan. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel ini merupakan bagian dari tabel baris kolom, tetapi mempunyai ciri khusus di mana dalam menyajikan data terdiri atas 2 faktor dan 2 variabel. Kemudian yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi, yang berisi nilai-nilai data yang dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga mudah dipahami. Ada istilah-istilah yang biasa digunakan dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama kelas interval, yaitu interval untuk menentukan kelas-kelas dalam sebuah distribusi. Yang kedua yaitu tepi bawah, bilangan yang ada di sebelah kiri suatu interval. Yang ketiga yaitu tepi atas, bilangan yang ada di sebelah kanan suatu interval. Yang keempat batas bawah, bilangannya diperoleh dari pengurangan tepi bawah dengan ketelitian data yang digunakan, yaitu dikurangi 0,5. Yang kelima yaitu batas atas, bilangan yang diperoleh dari penambahan tepi atas dengan ketelitian data yang digunakan, yaitu ditambah 0,5. Yang keenam yaitu titik tengah, yaitu bilangan yang diperoleh dengan cara tepi bawah ditambah tepi atas kemudian dibagi 2. Ketujuh yaitu panjang kelas, bilangan yang diperoleh dari selisih antara tepi bawah dan tepi atas dengan tepi bawahnya termasuk dihitung. Penyajian data dalam bentuk diagram ada 3. Yang pertama, diagram batang. Digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Contoh soalnya, banyak siswa di Kecamatan Sukasada menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin tahun 2012. Tingkat sekolah SD, banyak siswa laki-laki 875 dan perempuan 687. Jumlahnya 1562. SMP, banyak siswa laki-laki 512 dan perempuan 507. Jumlahnya 1019. SMA, banyak siswa laki-laki 347 dan perempuan 342. Jumlahnya 689. SMK, banyak siswa laki-laki 476 dan perempuan 427. Jumlahnya 903. Jumlah dari semua siswa laki-laki yaitu 2210 dan perempuan 1963. Jumlah keseluruhan 4173. Penyelesaiannya, jika yang diperhatikan hanya jumlah siswa tanpa perincian jenis kelamin, diagramnya merupakan diagram batang tunggal sebagai berikut. Jika jenis kelamin juga diperhatikan dan digambarkan dalam diagram, maka didapat diagram batang 2 komponen. Bentuk yang tegak adalah sebagai berikut. Yang kedua, diagram garis. Berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya.
Contoh soalnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tanggal 18 Februari 2008 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan oleh tabel berikut. Maka, diagram garis dari tabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ketiga, diagram lingkaran. Menyajikan data dalam bentuk lingkaran baik menggunakan data absolut maupun relatif. Contoh soalnya, diberikan data tentang data kendaraan yang dimiliki oleh 200 orang karyawan di sebuah pabrik, seperti pada gambar tabel berikut. Untuk membuat diagram lingkaran dari data di atas, pertama kita hitung dulu presentasi jumlah karyawan dengan masing-masing jenis kendaraan. Pertama, presentase jumlah karyawan yang mempunyai mobil adalah 75/200 kali 100% sama dengan 37,5%. Yang kedua, presentase jumlah karyawan yang mempunyai motor adalah 50/200 kali 100% sama dengan 25%. Yang ketiga, presentase jumlah karyawan yang mempunyai sepeda adalah 50/200 kali 100% sama dengan 25%. Yang keempat, presentase jumlah karyawan yang tidak mempunyai kendaraan adalah 25/200 kali 100% sama dengan 12,5%. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan besar sudut pusat untuk menentukan luas juring-juring yang bersesuaian dengan jumlah karyawan sebagai anggota dari data tadi. Pertama, karyawan yang mempunyai mobil adalah 37,5% dikali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Kedua, karyawan yang mempunyai motor adalah 25% kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, karyawan yang mempunyai sepeda adalah 25% kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Yang keempat, karyawan yang tidak mempunyai kendaraan adalah 12,5% kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Dari hasil rincian di atas, maka diagram lingkaran dari jenis kendaraan 200 karyawan di pabrik tekstil sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata atau min. Min adalah rata-rata hitung suatu data. Min dihitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Min atau rata-rata dihitung disebut juga rataan atau rata-rata. Misalnya X1, X2, X3 hingga Xn adalah nilai dari data dari sekumpulan data yang banyaknya n buah. Maka rata-ratanya adalah min sama dengan X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn per n. X bar sama dengan 1 per n sigma Xi n jika I sama dengan 1. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata dengan dibaca X bar, N adalah banyaknya data, Xn adalah nilai dari KI, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sigma Xi, jika I sama dengan 1, adalah simbol dari jumlah semua nilai data. Untuk data kelompok, min dapat dicari dengan X bar sama dengan sigma Fxi, K, jika I sama dengan 1, per sigma Fi, K, jika I sama dengan 1. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata, K sama dengan banyaknya kelompok, Fi sama dengan frekuensi kelompok ke I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Xi sama dengan nilai kelompok ke I. Contoh 1. Diberikan nilai ulangan 5 orang siswa pada mata pelajaran matematika dan fisika. Yang pertama ada Dina dengan nilai matematika 8 dan fisika 7, Ipul matematika 10, fisika 9, Budi nilai matematika 7 dan fisika 8, Vivi dengan nilai matematika 8 dan fisika 6, Tini dengan nilai matematika 6 dan nilai fisika 8. Dari tabel di atas, pelajaran apakah yang lebih dipahami matematika atau fisika? Penyelesaian, rata-rata nilai matematika sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data sama dengan
8 plus 10 plus 7 plus 8 plus 6 dibagi 5 sama dengan 39 per 5 sama dengan 7,7. Rata-rata nilai fisika. Jumlah data dibagi banyaknya data. Sama dengan 7 plus 9 plus 8 plus 6 plus 8 dibagi 5 sama dengan 38 dibagi 5 sama dengan 7,6. Karena rata-rata nilai matematika lebih tinggi dari nilai fisika, maka hal ini menunjukkan bahwa siswa lebih memahami mata pelajaran matematika. Median. Median adalah nilai data tengah. Cara menghitung median adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian melihat data manakah yang berada di tengah. Apabila banyak data berjumlah ganjil, tentu akan langsung menemukan nilai tengahnya. Namun jika banyak data berjumlah genap, bisa dihitung melalui rumus. Rumus median data tunggal, yaitu median sama dengan data ke n ditambah 1 per 2. Rumus median jumlah data genap, median sama dengan data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 per 2. Rumus median data kelompok, median data kelompok dapat ditentukan jika kita telah mengetahui kelas mediannya. Carilah kelas data yang memuat data nilai tengah. Median data kelompok dapat ditentukan dengan rumus median sama dengan tepi bawah ditambah n per 2 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Modus adalah nilai data yang sering muncul. Rumus modus data kelompok. Modus sama dengan tepi bawah ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya per frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya dikali panjang kelas. Simpangan baku. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan datanya. Rumusnya S sama dengan akar kuadrat dalam kurung X1 dikurangi X pangkat 2 per N-1. Contoh soal, S pangkat 2 sama dengan X1 kurangi X pangkat 2 per N. S pangkat 2, 7 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah 12 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah 9 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah 4 kurangi 7 pangkat 2 tambah 7 dikurangi 7 pangkat 2 dibagi 6. S pangkat 2 0 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 dibagi 6. S pangkat 2 sama dengan 0 tambah 25 tambah 16 ditambah 4 tambah 9 tambah 0 dibagi 6. S pangkat 2 sama dengan 54 dibagi 6. S pangkat 2 sama dengan 9. S sama dengan akar kuadrat 9. S sama dengan 3. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Rumus koefisien variasi. KV sama dengan S per X rata-rata kali 100%.